Anda haji umroh, nggak mungkin. Mau ratusan miliar. 2 tadi korbanin lagi. Itu hukum selama 84 tahun Profesor Harvard mempelajari. Bahwa itulah yang terjadi 100 tahun kehidupan manusia. Dan ini related sama sejarah. The richest man from Babylon yang namanya Arkad, yang namanya Musa Masa. Apalah Anda sebutkan, nggak pernah nyalain 44 tungkunya sekaligus. Anda kalau nyalain 44-nya, Anda mediocre. Anda orang biasa-biasa aja. Keluarga utuh, ya sehat, ya gitulah. Pensiun bingung, gitu aja. Nggak mungkin Anda bisa travel, melihat dunia yang indah. Nggak mungkin tiap tahun Anda haji umroh, nggak mungkin. Kejam nggak kehidupan itu? Tapi itu realita. Anda boleh denial, boleh nyangkal. Saya mau hidup 44-nya, Anda biasa-biasa aja. Sesi saya ini mungkin ilmunya nggak banyak, tetapi kita akan banyak sharing. Sharing itu penting, karena sharing adalah bagian dari komunikasi. Ini yang saya mau tekankan, bahwa komunikasi itu adalah hal yang penting untuk kesuksesan kita sebagai parenting, kita dengan anak kita dengan bisnis kita dengan relationship, itu semua komunikasi penting. Dan ingat ya kuncinya, semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa komunikasi. Paham ya? Saya ulangi lagi ya. Semua orang bisa bicara, tetapi tidak semua orang bisa komunikasi. Jadi komunikasi bukan bicara. Paham ya? Sekarang bicara itu apa? Ada yang mau share? Bicara itu apa? Oke, keluar kata-kata bicara. Oke, komunikasi? 2 arah, dialog sama komunikasi sama nggak? Oh, beda lagi. Oke, komunikasi? Komunikasi adalah, ulangin lagi, menyampaikan gagasan, ide. Oke, jadi orang mengerti maksud kita, mengerti tujuan kita, dan mengikuti kita, benar nggak? Itu komunikasi. Jadi kalau emak-emak berlima lagi arisan ngomong semua, itu komunikasi bukan? Makanya, jadi ini ada ngerumpi, ada curhat, bener nggak? Ada gosip, itu bukan komunikasi, paham ya? Jadi kita ini 60% perceraian itu bukan karena tidak ngomong, tapi tidak komunikasi, paham ya? Anak tidak paham orang tua, atau ustadz atau agamawan mengajari seseorang tidak ngerti, itu bukan karena nggak bisa ngomong, karena nggak bisa komunikasi. Gitu. Jadi di kelasnya Bosman selalu ada interaktif seperti begini supaya kita komunikasi. Setuju ya? Kalau nggak saya monolog aja, bener nggak? Kalau monolog kayak kasih video aja sudah, gitu. Ngerti nggak ngerti udah masuk aja gitu. Saya nggak mau. Kelas ini ada yang namanya sharing. Ingat ya, sharing yang saya minta, bukan curhat. Misalnya, Pak, ini pajak kemana-mana, ini dipajakin enaknya gimana? Nah, itu sharing atau curhat gitu kan? Jadi, Pak MBG ini gimana Pak? Saya punya 10 Pak SPPG Pak, terus sekarang lagi moratorium Pak. Itu sharing apa curhat? Ini mulai ngerti ya, saya butuhnya sharing. Kelas ini butuhnya sharing, karena sharing bagian dari komunikasi. Sekali lagi, bagian dari komunikasi. Dan di dalam komunikasi itu tidak selalu kita bicara. Ingat loh. Benar, Mas? Dia ngerti loh. Gue nggak ngomong satu kalimat, dia ngerti. Benar nggak? Lo ngerti kan? Segitu mesumnya pala lo. Itu komunikasi karena dia ngerti. Benar nggak? Jadi kalau gitu, kamu harus sholat, kamu harus begini, tetap aja nggak sholat. Artinya yang salah kita, bukan anaknya. Dah, sesederhana itu. Gitu kan? Nah, bisnis juga sama. Kalau Anda tidak berkomunikasi, produk Anda, diri Anda nggak produksi, nggak ada yang beli. Jadi bukan bagus-bagusan produk, bukan keren-kerenan produk, tapi mengkomunikasikannya, gitu ya. Sekali lagi, di antara bentuk komunikasi yang paling penting adalah sharing, gitu. Jadi sharing itu adalah berbagi, tetapi orang yang di depan jadi positif. Tapi kalau berbagi orang yang jadi bete, itu curhat namanya. Iya kan? Kalau kita dengar mak-mak lagi ngomong, dia curhat masalah lakinya, pulang Anda semangat atau bete? Ya udah, itu artinya dia curhat.
Kalau sharing, Anda langsung pump up. Wah, benar juga ya, gitu. Wah, saya harus begini ya. Dan sharing itu nggak boleh ujub loh, itu yang berat. Saya ini begini, saya ini begini, saya ini begini, itu bukan sharing. Begitu Anda banyak kata saya, mulai paham ya, ini saya pelan-pelan ya. Begitu dia ngomong saya tuh dulu, saya bubar komunikasi Anda. Itulah membuat cerai laki bini. 90% gagal bisnis karena miscommunication. Atasan ngumpulin bawahan, kita begini, pulang bos ngomong apa barusan, benar nggak? Jadi miskomunikasi, jadi bukan tidak ngomong. Ya ini awalnya, dan kita hanya kelas ini hanya ada sharing. Nah, kita mulai masuk ke topik yang agak berat. Topik ini termasuk pengakuan dosa dari kesalahan saya. Siapa di sini ingin kalau rekening 9 digit itu miliar, kalau 10 digit itu ya 10 miliar, kalau 11 digit ya ratusan miliar, kalau 12 digit triliun, gitu ya. Siapa yang di sini pengen 12 digit? Angkat tangan. Amin. Aminin aja. Dan 12 digit itu semudah membalik tangan. Benar-benar semudah. Saya bicara begini bukan sekedar pengalaman saya cukup banyak untuk level itu, tapi kita bukan bicarakan itu. Untuk mencapai 12 digit, ada hal yang Anda harus tahu bahwa di dunia ini ada namanya the teori 4 tungku. 4 stove, tungku. Boleh dicatat nih. Jadi manusia itu dalam hidupnya ada 4 tungku. Yang dia cuma bisa nyalakan, ceklek atau matikan, klek. Tidak bisa dikecilin. Tungku nyala, klek. Anggap apinya 5, mati 0, klek gitu ya. Nah, 4 tungku dalam kehidupan itu, tungku keluarga, tungku pertemanan, tungku bisnis, tungku kesehatan. Ini saya ada 4 tungku. Jadi ada tungku keluarga, kesehatan, bisnis atau kesuksesan, terakhir kesehatan. Betul ya? Pertemanan. Dah. Oke. Kalau tungku sukses kaya Anda mau 10, dari 10, pilih mana yang Anda mau korbankan. Kalau Anda mau kaya, kan tadi mau 12 digit kan? Kalau Anda mau kaya, mau sukses, tungkunya dari 5 Anda menyalakan jadi 10, benar nggak? Tungku lain harus ada yang Anda korbankan. Mana yang Anda mau korbankan? Pertemanan, keluarga, atau kesehatan? Gitu ya? Bolak-balik. Pertemanan, keluarga, atau kesehatan? Ya. Dan Anda saya garansi dari ratusan juta akan dapat miliar atau puluhan miliar. Garansi. Anda korbanin teman, Anda nggak gaul, Anda asshole, Anda makan teman, Anda sikat teman. Benar nggak? Itu Mark Zuckerberg itu teman dia makan, dia nggak gaul. Semua pegawai dia tuh nggak ada hubungannya, jahatnya minta ampun. Lu nggak ini perform out, nggak ada relationship pertemanan. Jadi garansi, kita akan dapat puluhan miliar. Mau ratusan miliar, 2 tadi korbanin lagi. Itu hukum selama 84 tahun Profesor Harvard mempelajari. Bahwa itulah yang terjadi 100 tahun kehidupan manusia. Dan ini related sama sejarah. The richest man from Babylon yang namanya Arkad, yang namanya Musa Masa. Apalah Anda sebutkan, nggak pernah nyalain 4 tungkunya sekaligus. Anda kalau nyalain 4-4-nya, Anda mediocre. Anda orang biasa-biasa aja. Keluarga utuh, ya sehat, ya gitulah. Pensiun bingung, gitu aja. Nggak mungkin Anda bisa travel, melihat dunia yang indah. Nggak mungkin tiap tahun Anda haji umroh, nggak mungkin. Kejam nggak kehidupan itu? Tapi itu realita. Anda boleh denial, boleh nyangkal. Saya mau hidup 4-4-nya, Anda biasa-biasa aja. Berani Anda korbanin mana lagi pertanyaannya? Anda tadi korbanin teman, sekarang keluarga sama kesehatan. Mau korbanin mana? Bener gak? Anda mulai pusing kan sekarang. Ini boleh gak dikecilin? Gak bisa. Gak bisa. Jadi ini pengakuan dosa. Saya pengakuan dosa. Kenapa rekening saya 12 digit?
saya korbanin keluarga, saya 2 kali cerai. Ngerti maksudnya? Bayangin, saya korbanin keluarga, saya korbanin kesehatan. Saya cuman pertemanan, bisnis, cuman itu tok. Gue gak pernah ikut rapat keluarga, gak pernah urusan keluarga. Paham? Makanya saya bilang ini pengakuan dosa. Sadarnya pas perceraian kedua, 7-6 tahun yang lalu. Udah nih gue nih kayak KDM. 2 kali cerai juga. Berpolitik KDM bagus, bener gak? Itu realita loh. Ngerti? Kan di sini Anda udah mulai ketabrak-tabrak nih. Pak, maksud saya harus cerai, bener gak? Tapi itu realita, makanya saya bilang saya pengakuan dosa. Kalau kita udah jadi teman, udah kayak gini, saya ngomong apa adanya. Gitu. Jadi KDM sukses nggak sebagai bupati, sukses nggak sebagai anggota DPR, sukses nggak sebagai gubernur, dia tinggalin keluarganya. Pas lagi berdua sama kita ya dia curhat, ya kita make a mistake berdua ya. Ya itu yang terjadi, gitu. Terus bisa nggak Anda 12 digit nggak pakai ngorbanin salah satu? Saya kasih bad news, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda boleh ikut pelajarannya TVB sampai kapanpun nggak bisa. Jadi, saya baru menyadari jebolnya kesehatan saya waktu COVID, saya diopname. Wah, itu near death experience. Gitu. Karena tubuh saya masalah dengan organ ini, organ itu, bener nggak? Dan saya baru sadar, kalau gue tahu umur 20 saya udah nggak makan karbo, udah nggak makan gula, udah nggak makan kalori berlebihan. I wish gue tahu itu semua. Bener nggak? Makan 4 jam sebelum tidur jam 10, makan terakhir jam 6. Sekarang tidur jam 10, makan jam 9. Kalau masalahnya gue kalau lapar nggak bisa tidur gitu kan? Ya itu yang kejadian, jebol kamu di umur 50, umur 60. Jadi karena saya nggak pernah melakukan hal-hal yang benar. Jadi kalau kita mau mengutamakan misalnya kesehatan, ya kita selected eating. Makan pun kita seleksi, bener nggak? Tepung digoreng, mampus aja lu. Dah. Bener. Jadi hal-hal seperti itu kan saya tahu kan 5-6 tahun terakhir. Pas saya sudah bubar perkawinan gua, bener nggak? Merenung, mulai mikir, saya pikir, wah, ada hal yang paling dalam yang saya merenung. Ingat ya, begitu ada masalah, Anda share sama siapapun, nggak ada yang bisa nyelesain. Share sama Mas Hendra kayak gitu, dia nggak nyelesain masalahmu karena dia punya masalah, bener nggak? Semua orang punya masalah, share nggak ada gunanya. Curhat masalah bukan share, curhat nggak ada gunanya, gitu. Jadi itulah yang teman-teman sekarang harus berpikir. Bahwa mana yang harus kita korbankan. Saran saya apapun yang terjadi, jangan pernah mengorbankan keluarga. Saya buat kesalahan itu. Gitu. Kalau Anda mau mengorbankan kesehatan, gampang. Lakukan intermittent. Bener nggak? Mau 14 jam, 16 jam Anda atur. Makan aja sehari cuma 2 kali. Dan kurangi karbo sama gula. Udah. Nggak ada yang sweet dalam hidup Anda. Udah, sesimpel itu. Anda sehat. Garansi Anda sehat. Anda nggak usah jogging, Anda nggak usah melakukan fitness yang ngabisin waktu, Anda nggak usah sit up, apapun yang lakukan itu gampang. Dan pastikan 6.000 langkah sehari. Udah itu aja. 6.000 simple, Anda di aplikasi juga ada, di handphone juga ada. Udah sesimpel itu. Jadi tetap kita jaga kesehatan. Nah, saya mau menceritakan adalah seumur-umur saya baru sadar bahwa hidup saya cuma berteman, nongkrong, dan bisnis cuma 2. Saat ini saya diuntungkan. Benar-benar saya diuntungkan karena 30% menteri dan wakil menteri dan pejabat itu teman saya lebih dari 20 tahun. Jadi benar-benar Anda tinggal ngomong sama siapapun bro semua. Gitu. Jadi terlihat seperti sekarang enaknya, benar nggak? Tetapi saya mengorbankan keluarga. Kalau nggak pernah ketemu anak saya bangun, anak saya masih tidur, pulang anak saya udah tidur, benar nggak? Saya baru sekarang membayar paying dues terhadap anak-anak saya. Nggak gampang. Nggak gampang, asli nggak gampang. Karena mereka udah ada jarak dengan saya sebelumnya. Nggak mudah. Jadi sekarang saya ini lagi paying dues. Lagi membayar hutang saya. Membayar kewajiban saya di keluarga, di kesehatan. Bener nggak? Pertemanan, saya bahkan memilih keluar dari Jakarta. Setelah Jakarta, tahun lalu diumumkan sebagai kota terpadat di dunia. Nggak masuk akal tinggal di Jakarta itu kalau Anda mau sehat. Batin ya. Batin loh saya ngomong. Anda bayangin,
Anda duduk di Grab deh, macet. Di sebelah ada motor, gak lama ada motor nabrak dia, jegrek karena ngerem gitu. Wah anjing lu segala macam keluar, bener gak? Itu sumpah serapah setiap saat lu denger. Di mana positifnya lo yang masuk ke kepala kita ini? Iya kan? Setiap hari buas. Kalau naik KRL, siapa yang naik KRL di sini? Tahu isinya apa, bener nggak? Ya seperti itu, gitu. Jadi udah nggak sehat versi saya, terutama psikis. Jadi saya memilih cuma di Bandung, di Kudus, di Jogja. Padahal saya bukan orang Bandung, saya bukan orang Kudus, saya bukan orang Jogja. Saya cuma muter-muter gitu aja. Seminggu di sini, 2 minggu di sini, baru kalau ke Jakarta atau keluar dari itu cuma 2 yang bisa manggil saya. Kalau nggak KDM yang manggil, Prabowo yang manggil. 2 itu gue nggak ke Jakarta. Terakhir Mas Hendra yang manggil. Kaji Rosso manggil, datang gue. Jadi kemarin Ngaji Rosso di mana? Jakarta. Waduh, harus ke Jakarta ya saya gitu ya. Jadi dari rumah saya di Lebak Bulus ke sini itu 1 jam 15 menit. Saya pikir, ya Allah, gue harus duduk 1 jam. Saya tuh risih duduk 1,5 jam itu, bener nggak? Karena saya udah harus mau menyehatkan hati. Jadi gimana caranya? Ya udah gue tidur. Udah nikmati aja jalannya gitu. Nah, oke, balik lagi. Jadi 4 stove atau tungku tadi, kalau Anda mau kaya, ya jelas Anda pay the price untuk kaya dan keluarga. Jadi pertemanan dan kesehatan ini yang Anda mainin, bener nggak? Ini yang Anda kelola nih. Kadang-kadang lu nyalain temen, kadang-kadang lu matiin temen, kadang-kadang lu nyalain kesehatan. Udah itu aja. Setuju ya? Ini aja. Jadi Anda nggak usah punya teman banyak, tapi punya teman yang berkualitas. Udah itu aja. Dan teman berkualitas inilah yang buat Anda kaya. Anda nggak usah kenal sama semua orang, tapi kenal benar-benar orang yang bisa mengangkat Anda. Bener nggak? Jadi selected. Teman kita saat ini 90 orang di Ngaji Rosso Bootcamp ini adalah pembelajar. Bener nggak? Ya ini aja jadi saudara Anda. Anda bisa megang dunia juga kok dengan ini. Contoh nih, contoh. Kalau saya tanya satu ruangan ini, aset Ibu 100 miliar, 100 juta ada nggak Bu? Aset Ibu? Ada, Mas? 100 juta? Ada lah kira-kira ya, oh mobil gue ini gue ini bagi sama adik gue, ini bagi sama kakak gue, ini sama 100, bener nggak? Berarti kalau 100 juta dikalikan 100 orang, berapa aset kapitalisasi market kita ini? Ini 100 orang dikalikan 100 juta, berapa kapitalisasi ini? Ngaji Rosso? Coba hitung, kalkulator. 100 orang, berapa? 100 orang kali 100 juta. Aset kita? Bener, 1 M? 10 M? 10 M Anda bisa buat ngapain? Apapun Anda bisa lakukan, bener nggak? Tinggal bersinergi gitu aja kan? Iya kan? Anda unbeatable, segini aja unbeatable. Nggak bisa ada yang ngalahin sudah, gitu. Nggak usah ngelihat dunia yang jauh-jauh. Ini aja, udah pertahanin ini aja terus. Cukup kok. Anda kok satu rasa kok, kita udah bersama-sama 18 jam tuh, karena itu namanya Ngaji Rosso kan. Satu rasa tuh lebih penting. Karena kita tuh kalau bayangin, kita tuh sering loh, pengalaman saya sih, tidur di satu tempat tidur tapi mimpinya beda. Ada nggak ya? Ya, bentar lagi ada yang curhat. Iya sih, saya sama suami saya udah mulai gitu. Jadi yang benar itu adalah ya beda tempat tidur tapi satu mimpi, bener nggak? Jadi yang satu, karena ya itulah yang namanya friend yang kita bina itu. Jadi mengikuti workshop, mengikuti kelas begini itu sebenarnya menseleksi teman. Setuju ya? Itu menseleksi teman. Dan kesehatan tadi simple. Anda harus mulai dari sekarang. Makan terakhir jam 6, bisa nggak? Sebelum maghrib makannya. Dah, sesederhana itu. Habis itu minum aja terserah. Minum nggak ada berhentinya, gitu. Minum aja, dah. Saya baru melakukan itu 4 tahun terakhir. Hidup saya simple. Makan sama sehari 2 kali. Saya makan jam 11, 12. Habis itu makan jam 4, jam 5. That's it. Ngemil-ngemil di tengah itu ada. Tapi habis, udah. Kosnya murah sekali. Sangat murah. Jadi, stove 4 sudah selesai pelajarannya. Setuju ya? Sekarang pertanyaan. Pertanyaan bebas. Kita question and answer dulu. Anda mau nanya apa supaya pelajaran tadi sebelum pelajaran berikutnya kita masuk? Oke, ada yang mau nanya? Yes, Ibu. Very happy. Lihat aja rekening saya. Kenapa? Semua anak ikut saya. Jadi cukup very happy. Saya ajarin Ibu cara bahagia dengan belanja, Bu.